Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil materi saya. Materi saya yang berjudul Psikologi Sosial dan Ilmu Komunikasi. Sebagian dari ahli usaha memahami psikologi sosial secara menyeluruh, maka perlu dikembangkan beberapa pengertian psikologi sosial. Brian dan Brian pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa psikologi sosial adalah cabang psikologi yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan secara berpikir, berperasaan, berperilaku, dan berindividu yang dipengaruhi oleh kehadiran sosial yang lain. Kehadiran orang lain dapat dirasakan secara langsung, dimensinisasi ataupun implementasi. Psikologi sosial merupakan kajian ilmiah ataupun implementasi. Psikologi sosial merupakan berusaha memahami keadaan dan sebab-sebab terjadinya perilaku individu dalam situasi sosial. Sebagai dari kajian ilmiah, maka psikologi sosial harus memiliki ciri-ciri objektif, nalar, dan implementatif. Objektif merupakan apa yang dapat dipelajari dalam fenomena yang dapat diukur dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misalnya prosesi kekerasan terhadap anak haruslah dapat diukur melalui metode ilmiah yang disepakati para ahli. Nalar adalah penjelasan tentang proses sebab akibat dari fenomena. Nalar itu dapat dipahami oleh akal manusia. Fenomena berarti kekerasan terhadap anak oleh karena orang tua, yang menyebutkan karena adanya proses modeling harus dicek secara primis melalui status metode ilmiah. Impresis adalah kajian yang disajikan psikologi sosial didukung oleh realitas dan perkembangan dalam kehidupan manusia. Psikologi sosial adalah cabang ilmiah psikologi yang mempelajari bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku yang individu memengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata, imajinasi, maupun karena tuntutan peran sosial. Psikologi sosial berfokus pada interaksi secara individu kelompok, serta mempengaruhi sosial budaya dan lingkungan terhadap perilaku individu. Dalam terkaitan dengan ilmiah komunikasi, psikologi sosial sangat relevan karena komunikasi merupakan salah satu aspek utama interaksi sosial. Psikologi sosial membantu memahami bagaimana individu berpikir, perasaan, dan perilaku dalam proses komunikasi, baik komunikasi internasional maupun komunikasi massa. Dengan demikian, psikologi sosial dan ilmu komunikasi saling melengkapi dalam mempelajari dinamis interaksi sosial mempengaruhi sosial terhadap individu. Ilmu komunikasi adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang proses komunikasi, yang itu menyampaikan pesan dari seseorang dalam orang lain dengan tujuan untuk memberi pengetahuan, pengubahan sikap, pendapat, dan perilaku. Ilmu komunikasi mencakup proses teori, teknik, dan efektif komunikasi dalam komunikasi antar budaya. Ilmu ini juga mempelajari bagaimana disampaikan dan dipahami serta bagaimana interaksi komunikasi terjadi antara individu atau kelompok menggunakan berbagai media. Beberapa ahli mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan agar terjadi pemahaman yang sama antara pengiriman dan penerimaan. Ilmu komunikasi berusaha merumuskan asas-asas penyampaian informasi dan pembentukan sikap secara sistematis. Ilmu komunikasi penting dalam berbagai aspek individu, aspek kehidupan, karena membantu menciptakan hubungan, mengolah informasi, dan memengaruhi agar sikap perilaku dalam masyarakat. Hubungan psikologi sosial dalam ilmu komunikasi sangatlah erat karena psikologi sosial membantu memahami bagaimana sikap, ekspektasi, dan faktor psikologi sosial. Dari awal bicara pengaruh perilaku dan interaksi dalam
proses berkomunikasi, psikologi sosial memberikan antara arahan mengenai cara berkomunikasi yang dapat dengan mempertimbangkan aspek psikologi yang sehingga komunikasi bisa lebih luasa dan terkontrol. Psikologi komunikasi sebagai cabang yang bersinggung antara psikologi sosial dan ilmu komunikasi, mempelajari proses komunikasi manusia dengan berefektif berpsikologi, termasuk bagaimana faktor internal dan eksternal mengaruhi perilaku komunikasi dan komunikasi. Dengan demikian, psikologi sosial menjadi dasar penting dalam ilmu komunikasi karena menganalisis aspek psikologi dalam interaksi sosial dan komunikasi berinternasional maupun berkelompok. Baik, itu saja presentasi hasil saya. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan jawaban atau pertanyaan yang disampaikan oleh teman kami. Saya akan menjawab pertanyaannya mereka. Pertanyaan pertama mereka ajukan adalah mengapa psikologi sosial sangatlah penting bagi ilmu politik dalam menganalisis perilaku memilih dan dinamika kekuasaan. Baik, jawabannya adalah psikologi sosial penting bagi ilmu politik dalam menganalisis perilaku memilih untuk dinamika kekuasaan karena pendekatan psikologi sosial fokus pada individu dan berproses psikologi yang membentuk sikap, identitas, dan pilihan politik seseorang. Melalui pendekatan sikap, mulai pendekatan ini perilaku dapat dipahami sebagai hasil sosialisasi politik, penilaian terhadap kandidat atau identitas partai, serta keteriakan emosional yang dibentuk dari proses tersebut. Hal ini berbeda dengan pendekatan sosiologi yang lebih menyoroti kerangka dan sosial berkelompok sosial sebagai faktor utama menentukan perilaku ilmiah. Dan di mana lagi pendekatan psikologi sosial menekankan bahwa perilaku memilih dan hasil proses sosialisasi yang membuat seseorang menginternalisasikan nilai dari sikap dan identitas politik yang mengarahkan pilihan dipersiapkan dan kemudian membentuk hubungan emosional yang kuat antara memilih dan kandidat atau partai, membantu menjelaskan perilaku memiliki yang tidak hanya tergantung pada latar belakang sosial tetapi juga pada psikologi individu. Pertanyaan yang kedua, yang dimana bagaimana teori identitas sosial bisa berimplementasi dan teori pertukaran sosial menjelaskan konflik dan pekerja di mana organisasi atau komunikasi serta bagaimana teori konvensi sosial berintonasi kognitif bisa membantu membuat strategi untuk meningkatkan intonasi, mengurangi prasangka dan mendorong perilaku yang baik. Jawabannya adalah teori identitas sosial menjelaskan bahwa individu mengkelompokkan diri ke dalam kategori sosial tertentu dan menginternalisasikan nilai serta sifat kelompok tersebut. Hal ini memperkuat solidaritas internal, tetapi juga bisa menimbulkan persaingan atau konflik dengan kelompok lain karena membandingkan sosial yang menghasilkan rasa superioritas atau ancaman. Jadi konflik di organisasi atau komunikasi bisa muncul karena perasaan kita atau
versus mereka sementara kerja dan sama perkembangan dari identitas yang kuat pada kelompok. Ada juga biasa diimplementasikan atau adalah kecenderungan bahwa sadar yang membuat individu memiliki sikap atau strategi terhadap kelompok lain dapat disadari, biasa dapat memperkuat prasangka dan konflik antara kelompok karena interpretasikan dan perilaku yang diskriminatif muncul secara otomatis mengenali dan mengatasi biasa berimplikasi penting untuk mengurangi konflik dan membuka peluang kerja yang inklusif. Pertanyaan yang ketiga, yang dimana pertanyaannya adalah mengapa psikologi sosial penting bagi ilmu politik dalam menganalisis perilaku pemilihan dinamika kekuasaan? Jawabannya adalah dalam psikologi sosial, komunikasi dipahami sebagai penyelesaian sikap dan perilaku individu agar sesuai dengan norma kelompok yang terjadi karena tekanan sosial, keinginan diterima atau keyakinan pada kebenaran informasi kelompok. Faktor seperti kohensivitas atau kelompok ukuran serta konsensus atau kesepakatan kelompok agar kelompok sangat mempengaruhi tingkat konformitas individu. Secara psikologi, merepresentasikan tekanan norma yang ada dalam kelompok, baik secara sadar maupun tidak sadar, sehingga konformitas dipandang dasar maupun tidak sadar. Sehingga konformitas dipandang sebagai hasil proses mental dan sosial yang terjadi pada tingkat individu dalam konteks interaksi sosial. Baik, itulah hasil jawaban dari saya. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, yang dimana pertanyaannya adalah mengapa psikologi sosial penting bagi ilmu politik dalam menganalisis perilaku pemilihan dinamika kekuasaan? Jawabannya adalah dalam psikologi sosial, komunikasi dipahami sebagai penyelesaian sikap dan perilaku individu agar sesuai dengan norma kelompok yang terjadi karena tekanan sosial, keinginan diterima atau keyakinan pada kebenaran informasi kelompok. Faktor seperti kohensivitas atau kelompok ukuran serta konsensus atau kesepakatan kelompok agar kelompok sangat mempengaruhi tingkat konformitas individu. Secara psikologi, merepresentasikan tekanan norma yang ada dalam kelompok, baik secara sadar maupun tidak sadar, sehingga konformitas dipandang dasar maupun tidak sadar. Sehingga konformitas dipandang sebagai hasil proses mental dan sosial yang terjadi pada tingkat individu dalam konteks interaksi sosial. Baik, itulah hasil jawaban dari saya. Terima kasih.